Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa da'ilal huda wa dalalata alal khair ibtigoa mardatihi wa sawabihi wa kurbi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 8, selamat berjumpa kembali, selamat bertemu dan bersua kembali dengan pelajaran seni budaya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas dan kita terjeda dengan kegiatan PTS, dan tentunya harapan saya hasil dari PTS itu hasil yang memuaskan. Kalau hasilnya bagus, pertahankan. Kalau hasilnya kurang bagus, perjuangkan agar lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang iringan tari tradisional. Pembahasan kita adalah tentang iringan tradisional di LKS halaman 43. Nah, iringan tradisional ini, kita tahu iringan musik itu adalah unsur pendukung tari tradisional terletak pada karakteristik musik iringan daripada tari tradisional tersebut. Nah, perbedaan musik iringan ini antar daerah, yaitu daerah yang satu dengan daerah yang lain, ini perbedaannya terletak pada fungsi daripada iringan pada pertunjukan tari. Jadi iringan musik pasti iringan musik Jawa dengan iringan musik Bali, iringan musik ala Sumatera, Riau, Kalimantan dan lain sebagainya, itu antar daerah berbeda-beda. Jadi fungsi iringan dalam pertunjukan tari seperti itu. Dan perbedaan ketukan yang ada pada musik iringan tradisional itu juga menjadi perbedaan dari satu daerah ke daerah lain. Nah, kita pelajari jenis musik iringan. Nah, jenis musik iringan itu pada dasarnya itu dibedakan menjadi dua bagian. Jadi, jenis musik iringan itu dibedakan menjadi dua bagian. Ya. Dua bagian itu apa? Dalam bentuk tari, yaitu iringan tari. Ada yang sifatnya iringan musiknya menggunakan musik pentatonis. Kedua, ada iringan musik yang menggunakan alat musik diatonis. Nah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan iringan musik pentatonis. Iringan tari pentatonis ini, anak-anakku sekalian, adalah iringan yang bersumber dari alat-alat musik tradisional. Jadi live musik lah, ya. Jadi alat-alat musik tradisional itu sebagai sumber daripada iringan musik yang dimainkan, kemudian tari yang diperankan diiringi dengan musik-musik tradisional. Kemudian yang kedua, ada tari yang disebut iringan musik diatonis. Apa yang dimaksud dengan iringan musik diatonis? Yaitu iringan musik yang bersumber dari alat-alat musik modern. Misalnya ada bass, ada organ, kemudian ada drum. Nah, itu ya, karena alat-alat modern itu biasanya bisa dipakai menggunakan untuk sebagai iringan musik tarian gitu ya. Jadi itu perbedaannya antara iringan musik pentatonis dan iringan musik diatonis. Meskipun demikian, anak-anakku sekalian, seiring dengan berjalannya waktu dalam kehidupan, ya, jenis iringan ini sering dipadukan, ya, untuk mengiringi tarian yang menyebabkan terjadi dua notasi iringan tari. Hampir semua negara menggunakan dua notasi iringan tersebut. Jadi perpaduan antara diatonis dan pentatonis. Yaitulah ya iringan musik yang namanya musik baik tarian atau lain sebagainya itu selalu berkembang mengikuti tren dan pekerjaan zaman. Nah, perbedaan dalam menggunakan alat
alat berdampak pula pada bunyi-bunyian yang dihasilkan, yang kemudian memicu respon yang dihasilkan. Ya, terdapat respon gerak yang berlawanan dengan iringan, yaitu respon gerak dengan gerakan, misalnya gerakan dinamis, penuh kekuatan, tetapi musik yang digunakan terdengar dengan mengalir dan lembut gitu. Nah, respon gerak ini ya sesuai dengan iringan. Jadi gerak tari itu mengikuti iringan, seperti misalnya tari jaipong, ketuk tilu dan lain sebagainya. Kalau gentakannya semakin dinamis, maka gerakannya juga semakin dinamis. Tapi sebaliknya gerakannya lembut, iringan musiknya lembut, maka gerakannya juga lembut, kemudian gemulai, yang mengikuti gerakan-gerakan yang memiliki makna. Karena gerakan tari itu gerakan yang memiliki makna, bukan gerakan seperti gerakan kita sehari-hari, ya. Kemudian ada iringan yang tercipta karena gerakan penari itu sendiri, seperti misalnya menggunakan tepuk tangan pada bagian tubuh penari, hentakan kaki pada lantai oleh penari, atau bunyi-bunyian yang dihasilkan dari kostum penari yang digunakan. Misalnya pada tari saman, tari kecak dari Bali yang menggunakan suara, atau tari piring yang menggunakan hentakan-hentakan kaki, itu sumber lain dari gerakan tari. Contoh iringan internal pada tarian, misalnya tadi saya sampaikan ada yang namanya tari saman. Itu menggunakan tepuk tangan pada tubuh dengan diiringi selingan nyanyian. Atau tari belian dengan menggunakan gemericing gelang logam yang dikenakan oleh penari. Kemudian ada tari lilin, ya dengan bunyi piring-piring dari logam itu. Kemudian ada tari gending Sriwijaya, ya. Nah, pemusik biasanya menggunakan lagu, musik gamelan, talempong, dan musik rekaman-rekaman yang lain. Nah, fungsi iringan pada tarian penting lah. Seperti pentingnya garam pada sayur, ya. Apalah rasanya kalau sayur tanpa garam. Begitu pula apa rasanya gerakan tari tanpa iringan musik. Jadi fungsi dari iringan tari ini tentunya membantu mengeksplorasi gerak penari yang merupakan satu kesatuan dengan tari itu sendiri, ya. Melalui iringan tari maka suasana dapat dibangun, ya. Menjadi suasana yang benar-benar penonton yang menyaksikan menikmati daripada tarian yang ditampilkan, ya. Sehingga memberi irama pada setiap gerakan yang dilakukan oleh penari. Musik ini adalah sebagai pencipta suasana. Musik dapat dipilih sesuai dengan suasana yang dibutuhkan oleh tarian. Iringan tari sebagai pencipta suasana tersebut juga tentunya dapat berbeda, berlawanan dengan suasana tariannya. Jadi hampir semua, apapun, teater kah, tari kah, atau yang lain kah, itu amat sangat memerlukan iringan musik sehingga menghasilkan sebuah karya atau pementasan yang bagus. Nah, membuat iringan ini selain penuh pertimbangan ritmis dan rasa pada iringan tari juga bisa berdasarkan gaya dan bentuknya. Pada tari tradisional di Indonesia, pelaksanaan selalu diiringi dengan musik daerah yang bersangkutan, dengan gaya dan bentuk yang khas yang selalu nampak pada gaya, ritme, suasana, atau gabungan dari beberapa aspek tersebut. Nah, itu ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pembuka awal dari pembelajaran kita. Untuk tugas silakan buka halaman 45. Itu ada 5 soal, silakan dijawab dengan sebaik-baiknya. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan seperti biasa. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.